terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dalam mediasi hari ini. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Aswanafita Bella, SHMA. Saya akan bertindak sebagai mediator dalam mediasi kali ini. Sesuai pilihan Bapak dan Ibu, dan saya akan memfasilitasi proses mediasi antara PT Bank of India Indonesia dan PT Kajek Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa semua pihak sudah memahami tujuan dari mediasi ini. Selanjutnya, saya persilakan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Aldi Dilhab. Saya dari PT Bank of India Indonesia. Di sini saya sebagai pihak pertama. Baik Bu, perkenalkan nama saya Rintan dari PT Kajek Indonesia sebagai pihak kedua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tata tertib selama proses mediasi terlebih dahulu. Tata tertib mediasi, bab 1 mediasi pasal 1. Mediasi adalah forum penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menawarkan solusi damai melalui musyawarah bersama. Pasal 2, mediasi diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh badan arbitrase atau berdasarkan surat penunjukan mediator yang disepakati oleh para pihak. Bab kedua yaitu ketentuan dalam forum mediasi. Pasal 4, mediator wajib bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak manapun selama proses mediasi berlangsung. Pasal 5, para pihak wajib melengkapi seluruh administrasi yang telah ditentukan sebelum proses mediasi dimulai. Pasal 6, para pihak harus menjaga etika, saling menghormati, dan menghargai pihak lain selama proses mediasi berlangsung. Pasal 7, mediator bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai perdamaian dan harus dihormati sebagai pihak penengah yang bertugas mengarahkan jalannya forum mediasi. Apakah bisa dipahami? Baik, dipahami. Baik, mari kita lanjutkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Di pengadilan pasal 4 menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dalam mediasi ini saya akan memfasilitasi proses dialog antara kedua belah pihak. Semua proses dijamin kerahasiaannya. Baik, langsung saja ke proses mediasi. Untuk penjelasan pertama, bagaimana dari Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada usulan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu? Mungkin dari saya sebagai pihak pertama dan kemudian langsung ke pihak kedua. Baik Bu, setuju, alangkah baiknya oleh pihak pertama terlebih dahulu saja. Baik, berarti sepakat ya antara pihak pertama sudah menjelaskan dan pihak kedua mendengarkan dan nantinya sebaliknya. Apakah sepakat? Ya, Itu sepakat. Oke. Baik, sebelumnya apakah pihak kedua sudah mengetahui gugatan yang pihak pertama ajukan? Saya belum mengetahui secara penuh Bu. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk proses mediasi ini. Saya ingin menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling
menghormati. Setiap pihak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita melanjutkannya? Tidak. Tidak, Bu. Baik, mungkin dari pihak pertama bisa menjelaskan kembali apa gugatan yang diajukan? Baik, terima kasih. Tentu saya akan menjelaskan permasalahan ini. Permasalahan ini bermula dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara kami, PT Bank of India Indonesia Terbuka sebagai kreditur dan PT KJKO Indonesia sebagai debitur dalam perjanjian tersebut. Dan pihak kedua telah menerima fasilitas kredit. Yang pertama, ada perjanjian kredit rekening koran dengan nilai sebesar $630.000 Amerika Serikat dan 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada trust receipt dengan nilai sebesar $100.000 Amerika Serikat. Yang ketiga, surat kredit berdokumen dalam negeri dengan nilai sebesar 1.500.000.000 rupiah. Yang keempat, ada perjanjian pengalihan hak atas tagihan ekspor dengan nilai sebesar $500.000 Amerika Serikat. Tentu, berdasarkan kesepakatan keseluruhan, seluruh fasilitas kredit tersebut harus dilunasi paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2017. Namun pada hingga saat ini tergugat dari mana? Dilihat aja ya. Oke, dan berdasarkan kesepakatan, seluruh fasilitas kredit tersebut harus dilunasi paling lambat 20 Agustus 2017. Namun hingga pada saat ini, pihak kedua belum melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya. Tentu kami telah mengirimkan 3 kali somasi kepada pihak kedua pada tahun 2022 untuk mengingatkan dan meminta pelunasan. Tapi pihak kedua tidak memberikan tanggapan yang tidak adanya etikat baik. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian finansial bagi kami dengan total kewajiban yang belum dilunasi sebagai Rp3.079.731.37 dan $1.324.950 Amerika Serikat dan 30 sen. Oleh karena itu kami mengajukan gugatan ini kepada pihak kedua. Baiklah, setelah mendengar dari Bapak Aldi Dialihaq ini, saya akan memberikan kesempatan kepada pihak kedua. Ibu Rintan, dipersilakan. Baik, Bu, kami keberatan dengan semua tuduhan pihak pertama. Dari awal mereka sudah memutarbalikkan fakta, kami bukan debitur mereka. Dan fasilitas kredit yang mereka sebutkan itu tidak pernah kami terima. Semua tuduhan mereka itu sepihak dan tidak memiliki dasar. Para pihak pertama hanya berusaha memanfaatkan situasi ini untuk mengambil aset kami dengan alasan yang tidak jelas. Kami juga heran bagaimana mungkin mereka berani menyatakan bahwa kami melakukan prestasi sementara bukti rekening kami menunjukkan saldo nol. Kami datang ke mediasi ini karena menghormati proses alternatif ini. Tetapi kami tidak akan tinggal diam menghadapi fitnah seperti ini. Kami meminta kejelasan dari pihak pertama, bukti apa yang mereka miliki selain klaim mereka sendiri. Kalau memang niat mereka baik, buktikan dulu dengan fakta yang sah. Oke, baik. Saya mengerti posisi kedua belah pihak. Kita akan mencoba cari jalan tengah agar permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun. Mari kita lanjutkan dengan mencari potensi solusi yang bisa diterima bersama. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, saya memahami bahwa ini adalah persoalan yang membutuhkan waktu untuk pembahasan lebih lanjut.
Mungkin untuk hari ini agenda mediasi kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap kedua belah pihak dapat merenungkan kembali posisinya dan mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Kita akan melanjutkan mediasi ini pada pertemuan kedua yang akan dijadwalkan pada tanggal 7 Desember 2024. Saya harap kedua belah pihak dapat datang tepat waktu dan membawa dokumen atau bukti tambahan yang relevan jika ada sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali dalam mediasi hari ini, yaitu mediasi kedua untuk menyelesaikan perkara antara PT Bank of Indonesia Terbuka sebagai pihak pertama dan PT KJko Indonesia sebagai pihak kedua. Pada mediasi sebelumnya, masing-masing pihak telah menyampaikan posisi terkait permasalahan yang ada. Hari ini kita akan mencoba lebih fokus mencari titik temu atau solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebelum kita lanjut, apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak sebagai pembuka? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami merasa perlu mengklarifikasi beberapa poin terkait perjanjian kredit yang telah dibuat dengan PT KJko Indonesia. Kami percaya bahwa ada pelanggaran syarat yang telah disepakati yang berdampak pada kewajiban pembayaran. Kami tetap pada posisi kami bahwa pihak kedua memiliki kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan perjanjian kredit yang sah. Namun kami sangat terbuka untuk mendengarkan usulan dari pihak kedua mengenai cara penyelesaian kewajiban ini secara bertahap. Tentu mengingat kami mengutamakan penyelesaian itu secara damai. Oke, kami menghargai kesempatan ini, namun kami ingin menegaskan bahwa kami telah berusaha memenuhi semua kewajiban kami dan kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kami bukan debitur pihak pertama dan tidak memiliki kewajiban sebagaimana yang dituduhkan. Bukti yang mereka tunjukkan juga tidak relevan dengan kondisi sebenarnya. Namun, kami tetap menghormati proses ini dan bersedia mencari solusi jika memang ada dasar hukum yang jelas. Baik, saya mengapresiasi itikat baik dari kedua belah pihak untuk tetap berada dalam jalur mediasi ini. Berdasarkan dokumen yang dijelaskan oleh pihak pertama, termasuk surat perjanjian dan bukti somasi, serta sanggahan terhadap pihak kedua yang menolak seluruh dalil gugatannya, mari kita coba bahas beberapa poin kunci untuk memperjelas posisi masing-masing pihak. Dalam hal ini, pihak pertama, apakah Anda dapat menjelaskan secara spesifik bukti bahwa kewajiban tergugat masih belum diselesaikan? Baik, tentu kami akan memberi bukti dalam salinan perjanjian kredit dan rincian utang yang telah kami hitung hingga Maret 2024 yang menunjukkan memang total kewajiban yang sangat-sangat besar, dan bukti ini sebelumnya sudah kami lampirkan sebagai dokumen gugatan atau dokumen yang sah dalam gugatan kami. Bolehkah saya melihat jumlahnya? Oke. Pihak kedua, bagaimana tanggapan Anda terkait bukti yang diajukan pihak pertama? Baik Bu, sebagai pihak kedua, kami bersedia melakukan rencana pembayaran dan juga kami akan membahas proses lebih lanjut. Tetapi kami memerlukan pengertian dari pihak bank sebagai pihak pertama
mengenai kondisi pasar saat ini. Kami dapat menawarkan pembayaran sebagian di awal dan sisa dalam beberapa bulan ke depannya. Baik, bagaimana tanggapan Bapak Aldi? Untuk tanggapan saya, mungkin pihak kedua telah membicarakan tentang proses pembayaran yang akan dilakukan di sisa waktu sekitar beberapa bulan ke depan, tetapi tentu kami dari pihak pertama menginginkan tanah yang pihak kedua punya itu seluas 74 meter persegi untuk jaminan agar bisa diselesaikan. Jadi jaminan tanah 74 meter persegi ini sebagai jaminan yang nanti akan dikembalikan setelah pembayaran itu selesai. Baik, mari kita detailkan rencana pembayaran terlebih dahulu dan proses lebih lanjut. Untuk pihak kedua, berapa lama Anda perlukan untuk menyelesaikan pembayaran setelah pembayaran awal, dan apakah pihak kedua setuju dalam permintaan pihak pertama ya mengenai tanah seluas 74 meter persegi sebagai jaminan? Baik Bu, kami bisa menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan setelah pembayaran di awal. Asalkan kami bisa melakukan pembayaran awal yang sesuai. Karena kami mengalami kesulitan apabila kami langsung melunasi secara langsung. Baik, bagaimana tanggapan pihak pertama? Tentu kami akan terus mempertimbangkan, tapi kami perlu memastikan bahwa rencana-rencana tersebut harus benar, harus realistis, dan dapat diikuti. Mari kita buat skema pembayaran yang jelas dan detail di sini. Ini akan membantu kedua belah pihak merasa lebih nyaman dengan kesepakatan yang diambil. Apakah ada hal lain yang perlu dibahas? Mungkin ada. Jadi kami tentu dari pihak pertama akan ingin memastikan bahwa kesepakatan itu harus dituangkan atau ditulis secara resmi setelah adanya diskusi ini. Oke, baik. Untuk pihak kedua, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik Bu, kami setuju dari pihak pertama agar menyelesaikan secara cepat dan damai. Karena kami ingin memastikan bahwa pentingnya untuk memiliki dokumentasi yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman di masa depan yang akan datang. Baik, jika semua pihak setuju, saya akan mencatat semua kesepakatan dan menyelesaikan dokumen resmi. Apakah kedua pihak setuju jika kita jadwalkan mediasi berikutnya pada tanggal 12 Desember 2024? Baik, setuju. Baik, dengan demikian mediasi kedua ini saya tutup. Kita akan melanjutkan ke sesi ketiga pada tanggal 12 Desember 2024. Saya harap kedua pihak dapat menggunakan waktu ini untuk mempertimbangkan solusi yang lebih konkret. Terima kasih dan sampai bertemu di sesi berikutnya, yaitu sesi ketiga pada tanggal 12 Desember 2024. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada mediasi kali ini pada tanggal 13 Desember 2024. Setelah melalui beberapa sesi mediasi dan diskusi yang cukup panjang, saya sangat menghargai usaha dan itikat baik dari kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Hari ini kita akan merumuskan kesepakatan yang telah dicapai selama mediasi.
Sebelum saya menyampaikan poin kesepakatan, adakah hal yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak? Ya, tentu kami menghargai proses mediasi dengan tercapainya penyelesaian secara damai. Tentu kami juga setuju dengan solusi yang telah dirumuskan bersama. Betul, kami juga sepakat dengan solusi yang telah dibahas. Kami ingin segera menyelesaikan perkara ini dengan cara yang baik dan adil bagi kedua belah pihak tersebut. Baik, berikut adalah poin-poin kesepakatan yang telah dicapai. Poin pertama, pihak kedua, PT KJko Indonesia mengakui adanya kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dengan total yang sudah dibahas mediasi pertama kali itu, dan pihak kedua PT Bank of Indonesia terbuka bersedia memberikan keringanan berupa pembayaran secara bertahap selama 12 bulan mulai Januari 2025. Ketiga, pihak kedua setuju untuk menyediakan aset berupa tanah seluas 74 meter persegi sebagai jaminan pelunasan yang akan dilepaskan setelah kewajiban sepenuhnya dilunasi. Apabila terjadi kelalaian dan pembayaran lebih dari 2 bulan, pihak pertama berhak untuk melakukan eksekusi terhadap aset jaminan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan dan menganggap mediasi ini sebagai penyelesaian final. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dirubah dari poin-poin ini? Tidak Ibu, tentu kami sangat-sangat setuju. Oke, baik. Dengan ini saya menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan. Kedua pihak akan menandatangani kesepakatan ini sebagai bukti komitmen untuk melaksanakannya. Saya ucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas penyelesaian yang telah dicapai. Semoga kesepakatan ini memberikan keadilan dan manfaat bagi semua. Dengan ini mediasi dinyatakan selesai. Terima kasih. Boleh bersalaman terlebih dahulu.